Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitri Nur Ika Febriani. Saat ini saya merupakan salah satu calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang refleksi nilai-nilai bela negara dari tokoh nasional bangsa Indonesia yang dapat kita terapkan sebagai warga negara dan juga calon aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sebelum kita ke sana, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu bela negara. Bela negara didefinisikan sebagai sikap, tekad, perilaku warga negara, baik dari anak-anak hingga orang tua, yang menunjukkan kecintaannya terhadap sebuah negara. Upaya bela negara ini diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan suatu negara. Setiap orang Indonesia, tanpa harus dikomando, dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi dapat dilakukan dengan cara lain. Sebagai warga negara sekaligus pegawai negeri sipil yang baik, sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengantisipasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pada negara kita. Sekarang sudah saatnya para pemuda warga negara Indonesia yang salah satu di dalamnya adalah pegawai negeri sipil perlu menjadi agent of change atau agen perubahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Sekarang mari kita simak contoh tokoh pahlawan yang dapat diambil keteladanannya. Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Raden Ajeng Kartini ini merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Ada beberapa contoh bela negara yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini pada masa itu. Di antaranya yaitu memperjuangkan hak akses memperoleh pendidikan hingga perguruan tinggi untuk masyarakat pribumi, memperoleh pencapaian pada beberapa posisi strategis untuk wanita di berbagai bidang pekerjaan, serta menjadi inspirasi bagi lahirnya organisasi-organisasi wanita. Bela negara yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini tersebut dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara sekaligus pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Di antaranya yaitu membela hak akses masyarakat seperti membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan umum, mengedepankan profesionalitas dalam bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tekun dalam menjalankan tugas negara, serta berprestasi di tempat kerja. Prestasi yang diperoleh dalam lingkungan pekerjaan bukan hanya menunjukkan bahwa kita sebagai individu yang pandai dalam menghadapi suatu permasalahan, namun prestasi ini dapat dijadikan sebagai penunjang yang menunjukkan bahwa warga negara Indonesia, terutama para pegawai negeri sipil, memiliki pola pemikiran yang kritis sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Yang kedua adalah Insinyur Soekarno, atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Bung Karno. Bung Karno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Sikap bela negara yang dilakukan oleh Bung Karno terhadap negara Republik Indonesia sangatlah banyak. Di antaranya beliau menjadi bapak proklamator yang memiliki kemampuan leadership yang baik, sehingga mampu memimpin masyarakat umum untuk bekerja sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Selain itu,
Bung Karno juga memiliki salah satu tokoh yang merumuskan dasar negara, di mana dasar negara tersebut saat ini dikenal dengan sebutan Pancasila. Rumusan dasar negara tersebut tidaklah sembarangan dibuat oleh Bung Karno, akan tetapi sangat memperhatikan keragaman ras, agama, suku, serta adat istiadat yang ada di negara Republik Indonesia ini. Refleksi sikap bela negara dari Bung Karno yang dapat dipetik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu kita perlu mengedepankan praktek revolusi mental. Praktek revolusi mental ini adalah sikap yang ditunjukkan warga negara, terutama pegawai negeri sipil, dalam menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Revolusi mental merupakan suatu gerakan untuk menggembleng mindset warga negara Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat bagaikan elang Raja Wali, serta berjiwa api yang menyala-nyala. Sikap tersebut dapat membangun jiwa yang merdeka, sehingga mampu mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern. Setelah membahas tokoh pahlawan, kita beranjak pada aparatur sipil yang sikap dan bela negaranya tidak kalah hebat dengan tokoh pahlawan yang telah dijelaskan. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja masa jabatan tahun 2014 hingga tahun 2019. Ibu Pujiastuti lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari tahun 1965. Terdapat banyak sikap bela negara yang ditunjukkan oleh Ibu Susi selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja masa jabatan tahun 2014 hingga tahun 2019. Kebijakan yang dibuat beliau sangatlah tegas, terutama dalam hal penangkapan ikan secara ilegal. Kebijakan yang tegas tersebut dilakukan demi menyelamatkan ikan yang ada di perairan negara Indonesia. Dikutip dari halaman Wikipedia, kebijakan yang konsisten diterapkan oleh Ibu Susi Pujiastuti selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja masa jabatan tahun 2014 hingga tahun 2019 pada akhirnya membuahkan hasil yang baik. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Nature, menunjukkan bahwa kebijakan agresif Ibu Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya penangkapan ikan secara ilegal sebesar 25%, sehingga berpotensi menambah jumlah tangkapan ikan dan keuntungan nelayan Indonesia sebesar 14%. Refleksi nilai bela negara yang dapat kita teladani dari Ibu Susi Pujiastuti sebagai warga negara yang baik sekaligus pegawai negeri sipil yang baik diantaranya adalah kita harus mengedepankan sikap tegas terhadap sesuatu yang baik untuk kepentingan yang banyak. Sikap tegas tersebut juga perlu diimbangi dengan konsistensi dan berpikir kritis supaya apa yang kita lakukan untuk menampakkan jati diri dan sikap warga negara senantiasa membuat negara Indonesia memiliki pandangan yang baik di mata dunia. Apakah sikap bela negara memiliki manfaat? Ya, tentu banyak manfaat dari sikap bela negara ini. Di antaranya, sikap bela negara dari masyarakat yang berada dalam suatu negara dapat mempengaruhi bagus tidaknya suatu negara karena orang-orang negara lain pasti akan menyoroti suatu negara dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya, terutama pegawai negeri sipil. Warga negara yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil diharapkan mampu menjadi contoh dan agen perubahan yang dapat menuntun masyarakat luas supaya menjadi individu yang rela berkorban, cinta tanah air, sadar dalam berbangsa dan bernegara, senantiasa setia pada dasar negara Pancasila, jujur, tegas, adil, serta memiliki mental dan fisik yang tangguh di era milenial ini. Bila dalam lingkungan pegawai negeri sipil sering disebut dengan singkatan ANEKA.
Nah, sampai sini sudah jelas bukan? Ternyata banyak sekali refleksi yang dapat kita ambil dari keteladanan tokoh nasional maupun tokoh aparatur sipil negara yang berkaitan dengan nilai-nilai bela negaranya. Cukup sampai di sini penjelasan mengenai refleksi nilai bela negara. Saya Fitri Nur Ika Febriani, mohon maaf apabila banyak kalimat yang kurang bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.